A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali di channel iDream TV ya, dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan sama-sama kembali menelaah sedikit demi sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, agar Al-Quran ini menjadi hidayah, menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi jalan ya bagi kita menunaikan ya segala perintah dan larangan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan kita semuanya dari siksa api neraka oleh Allah dan dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini masih membahas surah Al-Baqarah, dan kali ini kita akan beranjak di ayat yang ke-163. Dalam kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya yang kita bahas di episode sebelumnya, di dalam ayat yang ke-160 hingga ayat yang ke-162 ya, itu kan Allah Subhanahu wa taala mengancam atau menunjukkan kebencian yang besar kepada orang-orang yang mengingkarinya ya, mengingkari ketuhanannya ya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik ya, artinya kalau kafir kan mengingkari ya, mengingkari eksistensi Allah sebagai Tuhan semesta alam, dia nggak percaya itu, nah itu kafir. Kalau musyrik ya, dia percaya Allah itu Tuhan, tapi di satu sisi dia juga punya sembahan-sembahan lain, seperti halnya dilakukan oleh orang-orang Mekah ya, atau orang-orang Quraisy pada masa mereka jahil dulu ya, mereka percaya Tuhan itu Allah karena memang itu ajaran dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi di satu sisi mereka juga meyakini adanya selain Allah ya, yang kemudian memiliki kekuatan seperti Allah dan mereka sembah. Sehingga kemudian di Baitullah ya, ketika Rasulullah SAW diutus dulu menjadi seorang Rasul, faktanya di sekeliling Ka'bah itu ada sekitar 360 ya berhala mengelilingi Ka'bah. Masing-masing punya penganut, punya penyembahnya. Nah itu musyrik. Nah orang-orang yang mati dalam keadaan kafir atau musyrik ya, Allah ancam bahwa mereka akan mendapatkan laknat ya, laknat yang besar dari Allah dan juga seluruh makhluk yang bisa melaknat
di dunia dan di akhirat, bahkan nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan sedikit pun tidak akan diberikan keringanan. Bahkan kata Allah, wahum la yunzarun, enggak akan ditengok. Nah, di ayat yang ke-163-nya Allah kemudian menegaskan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. La ilaha illahur rahmanur rahim. Tidak ada yang berhak disebut diakui sebagai Tuhan kecuali Dia, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi di ayat yang ke-163 ini Allah menegaskan sifat ketuhanannya. Ada 3 yang disebutkan, ditonjolkan di sini. Yang pertama keesaannya, yang kedua adalah sifat rahmannya, dan yang ketiga adalah sifat rahimnya. Kita orang Islam biasa ya, kalau mengawali segala sesuatu kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa. Kemudian Dia yang esa ini, yang Tuhan yang esa ini punya sifat Rahman dan Rahim. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, jadi kalau kita lihat dari ayat 160 hingga ayat yang 163 ini, ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita manusia bahwa yang berhak diakui sebagai Tuhan, berhak diyakini sebagai Tuhan, yang layak untuk disembah di alam semesta ini hanya Allah, tidak ada yang lain. Dan tidak boleh kemudian kita menggandingkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan penyembahan. Jadi penekanannya ada pada keesaannya. Oleh karena itu kemudian di ayat yang ke-164 ya, Allah kemudian menggambarkan 3 sifatnya ini dalam dalam bentuk kekuasaannya ya, di alam semesta. Di mana di ayat yang ke-164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Jadi ujungnya ya dari segala kekuasaan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, di ujung ayatnya Allah katakan la ayatil liqaumi ya'qilun. Ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda sifat rahmannya Allah, dan tanda-tanda sifatnya rahim Allah. Ya. Kita coba urai ya. Di dalam ayat yang ke-163 ini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ilahukum ilahu wahid ya, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Esa dalam artian tidak berbagi ya, betul-betul satu. Kan ada juga konsep esa tapi kemudian 3. Dalam dasar negara kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua orang Indonesia ini wajib ya, mengimani Tuhan yang Maha Esa, tapi anehnya ada kepercayaan yang kemudian ya, membuat konsep esa tapi berbagi ya, berbagi menjadi 3, mungkin berbagi menjadi 4, 5 ya. Itu membingungkan. Nah, dalam Islam ya jelas yang namanya satu ya satu, tidak berbagi ya. Tidak ada sub-subnya. Oh kan itu Allah itu punya 99 sifat. Ya sifat itu bukan bukan menunjukkan bahwa Allah itu terbagi menjadi 99, tidak ya. Itu bagian dari kalau sifat kan beda dengan zat ya. Zatnya satu ya sifatnya 99 kan. Ya, misalnya ini ya mouse itu kan satu ini. Tapi dia punya sifat 5 atau 6 ya.
Bisa yang pertama ya mouse ini alat bantu ya. Mouse ini kuat. Nah, itu kan sifat. Tapi kan kalau ditanya mouse-nya berapa ya? Satu. Nah, konsep tauhidnya ya seperti itu. Nah, ya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, la ilaha illahu, dan wajib diyakini, diimani oleh setiap muslim. Tidak ada Tuhan, ya, tidak ada sesuatu yang berhak diakui ya, sebagai Tuhan yang disembah, illahu, kecuali Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, yang punya sifat ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa ya, yang Maha Pemurah ya, dan juga Maha Penyayang ya, menegaskan bahwa dirinya lah yang berhak ya, yang hanya berhak untuk disembah dan tidak boleh ya, manusia kemudian menduakannya dengan apapun ya, apalagi dengan berhala ya. Berhala itu kan patung ya, apalagi kadang-kadang berhala itu pohon ya, kadang-kadang berhala itu gunung ya. Apa yang bisa dilakukan oleh patung, gunung ya, pohon itu tidak ada. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kemudian menggiring kita untuk mengakuinya sebagai Tuhan, itu tidak ada. Patung di kalau zaman Nabi Ibrahim itu ya, saking ingin menunjukkan bahwa patung itu tidak layak disembah, dihancurin sama Nabi Ibrahim. Bahkan dulu di zaman Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah ya kepada bangsa Quraisy, ada dua orang sahabat ya, saya lupa namanya, Mus'ab atau siapa gitu ya. Dua orang sahabat ini kemudian berusaha mengislamkan ayahnya, dan ayahnya itu punya berhala kesayangan, patung kesayangan yang selalu disembah-sembah ya. Maka oleh kedua putranya ini yang sudah bersyahadat ya, lalu kemudian satu hari ya patungnya itu dicemplungin ke cubluk, kalau orang putih cubluk apa itu namanya, tempat pembuangan kotoran najis ya, tinja. Nah, kalau dulu kan kalau zaman saya kecil-kecil tuh di Jakarta dulu itu WC itu kan digali ya, tanah, lalu kemudian di atasnya dibikin tempat untuk buang air ya. Jadi langsung ya, kita bisa ngeliat ke bawah juga ya. Cubluk namanya. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, sama kedua putranya, patung yang selalu disembah oleh ayah ini kemudian dicemplungkan ke situ gitu kan, sehingga kemudian berlumuran kotoran najis gitu. Sehingga ayahnya ini ketika mendapati patungnya di situ kaget, minta tolong anak-anaknya untuk ngangkat. Ya, anak-anaknya ketawa, lihat tuh abah ya, kalau memang patung tuh hebat harusnya dia ngelawan dong. Tapi kan dia nggak ngapa-ngapain, pasrah aja gitu. Kenapa disembah? Nah, dari situ kemudian ayahnya mikir ya, iya juga itu. Akhirnya ikut bersyahadat. Ini menggambarkan bagaimana ya kebodohan manusia yang kemudian mempertuhankan selain Allah, bahkan yang dipertuhankan itu sesuatu yang tidak memberikan, yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan apapun. Tidak punya kekuatan apapun. Digetok hancur gitu ya. Dibakar angus, kan ada patung-patungnya dari kayu ya. Macam-macam lah. Itu tidak layak kemudian digandingkan dengan Allah yang Maha Kuasa. Nanti di ayat yang ke-164 Allah sebutkan kekuasaannya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh selain Dia. Sehingga ini harus membuka cakrawala kesadaran kita bahwa memang di alam semesta ini tidak ada yang punya kekuasaan sebesar itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian ada di dalam pemikiran kita ada zat ya, ada segala sesuatu atau ada sesuatu yang kemudian kita sembah ya, atau kita yakini ya memiliki kekuatan sebagaimana kekuatan Allah. Seperti hanya misalnya dilakukan oleh para ahli kitab ya, yang disebutkan di dalam surah Taubah ya, surah yang ke-9 ayat yang ke-31.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhazu ahbarahum ruhbanahum arbaba. Ya, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka orang-orang yang alim, ya, orang-orang Yahudi dahulu, ya. Ya, jadi ada orang-orang Yahudi yang Allah sindir di dalam ayat ini disebut sebagai orang alim. Ya. Mereka menjadikan, ya, orang-orang alim mereka, ya, orang-orang Yahudi dahulu, dan juga rahib-rahibnya, ya, orang-orang Nasrani, ya, sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Jadi Allah singgung di ayat ini, ada orang-orang yang menjadikan pemimpin mereka, ya, orang-orang soleh di antara mereka, setelah mereka tidak ada kemudian dianggap sebagai Tuhan selain Allah. Ya, kalau di Yahudi, ya, disebutnya kayak Uzair ibnullah, ya. Ya, Nabi Uzair itu sebagai anak Tuhan, ya, anak Allah, ya. Kemudian juga rahib-rahibnya, ya, atau orang-orang Nasrani itu ada, ya, mengkultuskan, menganggap suci, bahkan mempertuhankan orang-orang yang soleh di antara mereka, ya. Bahkan salah satunya bagaimana mereka mempertuhankan Sayyidah Maryam. Kan kita tahu, ya, Sayyidah Maryam itu atau Bunda Maria, ya, Bunda Maryam itu kan wanita salehah, ya, yang diakui kesalehannya sampai kemudian disebut sebagai Nisaul Alam, ya, perempuan semesta, karena kesalehannya. Nah, itu kemudian ada yang menyembahnya, ya, dari kalangan orang-orang Nasrani, dan juga putranya Al-Masih Nabi Isa, ya, ada yang kemudian mempertuhankan Nabi Isa, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka semua itu, ya, hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyembah Tuhan yang Maha Esa, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Esa ini, Allah Subhanahu wa taala, subhanahu amma yusyrikun, dan Maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan. Jadi penegasan di dalam ayat ini bahwa Allah lah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang sangat luas, ya, dan banyak rahmatnya, dan tidak boleh kita manusia ini meminta pertolongan dalam hal-hal yang di luar kesanggupan kodrat kita sebagai manusia, ya, kecuali hanya kepada Allah. Urusan rezeki mintanya kepada Allah, ya. Kalau bicara manusia, nggak ada manusia yang bisa memberikan rezeki dulu. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dalam satu riwayat, ya, karena merasa kaya, ya, kaya banget, bayangkan seperempat dunia beliau yang menguasai, gitu, ya. Nah, lalu kemudian satu hari, ya Allah, izinkan saya memberikan makan kepada seluruh makhluk yang Kau ciptakan. Kata Tuhan, ya boleh, gitu kan. Lalu kemudian dikumpulkanlah makanan-makanan, ya, bagi setiap jenis, ya, makhluk hidup yang ada di bumi, gitu kan. Bergunung-gunung, ya, makanan itu. Lalu kemudian setelah disiapkan makanan itu, maka Allah kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman, sudah siap? Ya, oke, siap Tuhan, kan gitu. Maka kemudian Allah munculkan, ya, Allah keluarkan satu makhluk besar yang keluar dari dasar laut, dan kemudian dia melahap habis, ya, semua makanan, gunung-gunung makanan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman. Itu baru satu makhluk, kan, ya, belum makhluk yang lain, ini kan banyak itu. Melihat hal itu kemudian Nabi Sulaiman sujud, ya, mengakui kelemahannya sebagai makhluk, sebagai manusia. Ya, kalau urusan rezeki ini yang nggak ada yang mampu memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ya. Dan tidak ada binatang melata, ya, satupun yang Allah lewatkan rezekinya. Ya. Kalau kita angkat batu, ya, batu di hutan, batu di pantai, di bawah batu itu banyak makhluknya itu. Itu kata Allah tidak dilewatkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam bab urusan rezeki, ya, kita gantungkan, ya,
harapan kita hanya kepada Allah semata. Jangan kemudian ya ada cerita ya, kita datang ke gunung ini ke gunung itu ya, ke mbah ini ke mbah itu, lalu minta kepada dia ya, untuk diberikan rezeki. Ya. Nah, itu syirik namanya ya. Nah, jadi pastikan ya, ketika kita membaca ayat ini ya, meresapi ayat ini ya, di mana kita kemudian asli ya sebenar-benarnya memasrahkan segala sesuatu ya, di luar kesanggupan kodrat kita sebagai manusia ya, hanya kepada Allah. Urusan hidup dan mati kita serahkan kepada Allah ya. Udah berobat ya, kemana-mana nih anak kita sakit nggak sembuh-sembuh juga, maka serahkanlah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Makanya kalau lagi kalau mau minum obat atau berobat, ingat ya, yang menyembuhkan itu bukan obatnya, bukan dokternya, bukan alternatifnya, tapi itu Allah. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan faiza maridtu wa huwa yasfin, dan kalau aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Bahkan urusan sakit ya, bagi Nabi Allah Ibrahim tidak ada tempat dia berharap dan bersandar kecuali Allah ya. Obat itu ikhtiar ya, pengobatan itu ikhtiar, tapi penyembuhnya hanyalah Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita meyakini ada kekuatan selain Allah yang bisa menyembuhkan kita. Tidak ada itu ya. Datang ke dokter, datang, tapi yakini yang menyembuhkan Allah, bukan dokter. Minum obat, minum, tapi kita yakini yang menyembuhkan penyakit kita bukan obat yang kita minum, tetapi Allah. Makanya kalau minum obat, baca doanya itu ya, doa yang sebetulnya faiza wa iza maridtu wa huwa yasfin, dan pahami itu ya, maknanya bahwa kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku, baru minum obatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, ketika Allah menegaskan ayat ini ya, di ayat yang ke-163 ya, maka kemudian Allah pertegas lagi ya, sifat esanya, sifat pengasihnya dan sifat penyayangnya di ayat yang ke-164, di mana Allah mengatakan Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit ya, lapisan-lapisan langit ya, karena langit itu enggak satu ya. Kalau di Al-Qur'an disebut sebagai langit itu jumlahnya 7 lapis ya. Sab'a samawat. Jadi dalam penciptaan lapisan-lapisan langit wal ardi, dan juga penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga pada proses pergantian malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri ya, dan juga pada bahtera atau kapal-kapal ya, yang berlayar di lautan itu ya. Kalau kita perhatikan bagaimana kok kapal itu bisa ngambang ya di atas air ya, padahal kalau kita lihat berat kapal itu berton-ton, tapi dia bisa ngambang. Kok dia bisa ngambang? Nah, ini ya. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan pada kapal-kapal ya yang berlayar di lautan. Bima yanfa'un nas, yang kemudian itu dimanfaatkan ya, diambil kebaikan oleh manusia. Anginnya ya, kemudian prinsip bagaimana kapal itu bisa mengambang, itu kan mendatangkan manfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama ya, dan apa yang Allah turunkan dari langit, mimain ya, yaitu air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang dengan air itu kemudian Allah hidupkan bumi ya, setelah kematiannya. Tanah tandus, lalu kemudian turun air dari langit ya, dari awan, dari langit. Lalu kemudian tanah yang tandus ini berubah menjadi hijau subur ya, ditumbuhi dengan tanaman
Wa bassa fiha min kulli dabbah, ya, setelah hijau itu ya Allah datangkan di situ, kemudian apa namanya, Allah wujudkan satu ekosistem, ya, makhluk hidup, ya. Ada ulat-ulat, ya. Kalau kemudian ulat mengundang burung, ya, burung kemudian membawa benih, ya, dari kotorannya, sehingga kemudian tambah lagi keanekaragaman hayati, kan luar biasa itu. Di Cina itu ya sahabat Dream ada satu ada satu cerita, ya, dan ini bukan cerita bohong, ya. Jadi satu apa namanya, true story, ya, satu kisah nyata. Ada seorang ibu, seorang wanita yang kemudian mewujudkan wasiat dari anaknya yang meninggal kecelakaan, bahwa anaknya ingin punya proyek, ya, menghijaukan gurun, ya, di wilayah Cina itu ada gurun. Maka kemudian karena sayangnya kepada anaknya ini, si ibu ini, ya, bersama dengan suami jual aset, ya, kemudian plus klaim asuransi akibat kecelakaan anaknya ini, ya, terkumpullah sekian miliar gitu, ya, kalau dirupiahkan. Lalu kemudian uang itu dibelikan bibit-bibit pohon, ditanamlah di wilayah yang tandus, ya, gurun, kan di Cina itu ada wilayah yang gurun juga itu. Itu ya memang berhasil, ya, dari tadinya gurun tandus kemudian berubah menjadi hijau, ya, kayak hutan kota gitu, ya. Tapi jangan salah, itu perlu waktu kira-kira 20 tahun lebih, ya, jadi akhirnya menghabiskan sisa hidupnya untuk menghijaukan gurun. Ya, kalau manusia bikin puluhan tahun itu, ya. Tapi kalau Allah bikin, dengan mudahnya kemudian, ya, gurun-gurun, ya, tanah-tanah yang tandus itu bisa hijau dalam waktu cepat, ya, kalau Allah. Ini dengan nurunin, kalau dia kan manual tuh disiram-siramin gitu, ya. Kemudian bibitnya dicari gitu. Kalau Allah mah gampang, ya. Punya 1000 macam cara. Itu menunjukkan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tasrifir riyah, ya. Dan juga dia menebarkan semua dan pengisaran angin dan awan, ya. Wa tasrifir riyahi wasahabil musakhkhari bainas sama. Dan juga pada proses bagaimana angin itu bertiup, ya, dan bagaimana awan-awan itu terbentuk, ya. Dan semua itu dikendalikan antara langit dan bumi. Siapa yang mendalikan? Allah. Kan kita mengenal ada angin muson, ada kalau di lautan ada angin ini, angin itu. Itu semua kan seolah-olah punya sifat-sifat itu. Oke, kalau nelayan itu, kalau yang udah expert gitu, ya, dia paham, ya, arah-arah angin, tiupan-tiupan angin, ini kapan harus melaut. Itu ukurannya angin itu. Ini sudah punya sifat. Siapa yang menentukan sifat itu? Ya Allah. Maka kemudian di ujung ayat ini Allah katakan, la ayatil liqaumi ya'qilun, ya, pada itu semuanya ada tanda-tanda keesaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau menggunakan akalnya, bagi mereka yang mau berfikir. Ya. Maka kalau kita runut, ya sahabat Dream yang dirahmati Allah, jadi para ulama mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntun manusia untuk mau melihat, ya, memperhatikan dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, ya. Lalu Allah rinci tadi, ya, satu persatu. Itu bagian kecil aja tapi luar biasa, ya. Nah, penciptaan langit dan bumi, ya, itu semuanya penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga kemudian ketika kita merenung-renungkan itu, kita akan mengakui keesaan Allah, kita akan mengakui sifat Rahman, ya, sifat pemurahnya Allah, dan juga sifat Rahim, pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya, ya, seharusnya kemudian memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita perhatikan hujan yang turun saja, ya, walaupun ada sekarang teknologi, ya,
hujan buatan gitu ya. Tapi gitu ya, tetap saja kemudian manusia tidak bisa mendandingi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya kan manusia punya teknologi modifikasi cuaca gitu. Tapi tetap ya kekuatan manusia itu kemudian tidak akan mampu secuil seujung kuku pun kehebatan Allah di dalam memodifikasi cuaca. Makanya kan sekarang itu banyak kawasan-kawasan kena banjir, hujan yang susah diatur karena memang kan ada istilah sekarang itu cuaca ekstrim. Ya ujung-ujungnya dikatakan sebagai pemanasan global. Pada intinya manusia ya punya kesimpulan cuaca sekarang nggak bisa ditebak. Saya yakin itu semua bagian dari bagaimana Allah menunjukkan kehebatan kekuasaannya, bahwa walaupun manusia punya teknologi ya memodifikasi cuaca, tetapi pada hakikatnya kata Allah yang memodifikasi cuaca itu aku gitu kan, bukan kalian. Nah, kalau kalian mau menandingi, tandingilah bagaimana Allah kemudian ya memporak-porandakan, mengacau balaukan ya siklus ya cuaca ya dulu zaman kita kecil, zaman saya kecil-kecil lah gitu ya. Orang-orang tua dulu selalu bilang kalau udah kedengeran ya, kalau udah hitungan bulannya udah ujungnya ya, dari mulai September, Oktober, November, Desember, nah ini udah musim hujan nih. Nah, gitu ya. Makanya kemudian di musim-musim itu ya musimnya bercocok tanam kan begitu. Tapi sekarang itu nggak dijamin ya. Sekarang ini udah masuk bulan apa? Bulan April, hujan masih deras juga ya. Bahkan banjir di beberapa wilayah terjadi di bulan-bulan ini, dari Januari, Februari, Maret, April. Justru yang berber itu malah sering nggak ada hujannya itu kan. Nah, ini menggambarkan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya ya dialah yang kemudian sang pemodifikasi cuaca ya. Nah, kita manusia tidak bisa berbangga ya. Manusia bikin teknologi anti gempa, Tuhan mah nggak bisa dimainin begitu ya. Kalau nggak salah dulu di tahun 92 apa ya, yang bencana gempa besar di Jepang ya, tahun 92 ya. Kan betul-betul hancur ya kota-kota yang ada di Jepang. Kalau nggak salah itu setelah pemerintah mereka mengklaim bahwa mereka tidak takut lagi dengan gempa karena sudah punya teknologi anti gempa. Dibuktikan sama Tuhan, langsung digoncang ya 9, berapa gitu. Semua bangunan yang dibikin dengan konsep anti gempa itu hancur, rubuh. Nah, kalau orang yang beriman memandang itu sebagai sebuah penegasan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata lihat, kalau kita lihat bagaimana sifat rahmannya Allah ya, bahwa Allah itu maha pemurah, siapa aja Allah kasih, Allah bantu ya. Jangankan manusia, hewan pun Allah cukupkan rezekinya. Apalagi manusia. Jangankan orang beriman, orang kafir pun, orang kafir ya, kalau bab urusan hidup di dunia ini Allah berikan hajat-hajat mereka. Nah, tapi Allah punya sifat rahim. Rahimnya Allah itu kasih sayangnya Allah. Ya sayang. Kalau kasihnya semua dikasih gitu kan. Tapi kalau bab sayang Allah itu hanya ditujukan kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bukti sayangnya Allah itu ya, sekalipun manusia itu menunjukkan kekafiran dan keingkaran kepada Allah, Allah masih memberikan masa waktu tenggang agar mereka kemudian bertaubat ya. Misalnya ya, kita tahu bagaimana orang-orang Quraisy ya dulu memusuhi Rasulullah SAW sedemikian rupa, tapi kemudian dengan sifat rahimnya Allah ya, mereka tidak dibantai, tidak diazab sebagaimana kaum-kaum terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diberikan waktu sampai akhirnya kemudian datang satu masa yang dikenal sebagai Fathu Mekah, maka orang-orang Quraisy ini kemudian beralih ya dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah. Nah, itu sifat rahimnya Allah ya. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Dan banyak ya, bagaimana kalau kita jabarkan sifat rahim ya, sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Bagaimana sikap rahman ya, sifat rahmannya Allah, pemurahnya Allah
pengasihnya Allah kepada seluruh makhluknya. Ini kalau kita perhatikan kan orang-orang yang berkuar-kuar ya, mengingkari Allah, kafir luar biasa, kalau makan enak aja itu, ya, nggak diganggu Tuhan gitu kan. Minum, mabuk, bersenang-senang ya dibiarkan Tuhan. Ya. Karena ada ayatnya surah Al-An'am itu dikatakan wallazina kafaru yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang, sukanya bersenang-senang ya, yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, bahkan mereka itu hobinya makan sebagaimana binatang makan, apa aja disikat, ya, nggak ada peduli halal haram. Tapi Tuhan biarkan tuh. Ya. Nanti di akhir baru kemudian Allah sikat ya, Allah bantai di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat hadirin yang dirahmati Allah, sebagai satu kesimpulan ya, ayat ini seharusnya menjadi penyadar ya bagi kita yang selama ini kemudian mengabaikan ya, mungkin ya mengabaikan Allah, mengabaikan ibadah ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya, menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya. Maka ya mudah-mudahan ya, dengan memahami ayat ini bangkit kesadaran dalam diri kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjadi hamba ya, yang setia menyembahnya ya, menjaga kemurnian penyembahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemput kita. Demikian sahabat hadirin yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.